menarik perhatian siswa, untuk memberikan semangat motivasi pada siswa gitu. Seperti misalnya Presiden Amerika Serikat disulut api amarah, atau mungkin Mbak Valen bisa bilang ketemu pujaan hatiku menjadi membara, misalnya begitu. Itu dikaitkan dengan materi di dalam kegiatan belajar mengajar, itu sangat diharapkan seorang guru punya kemampuan untuk menggunakan analogi atau metafora. Makanya di dalam LK 2.2 itu kan ada juga penilaian untuk kemampuan bagaimana seorang guru menggunakan kemampuan analogi atau metafora ini, yang tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, semangat pada siswa untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Begitu ya, Mbak. Terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya. Mohon maaf Bu Dian Anggreni, ini saya ada rapat sebentar, ini jam 11 ini ada undangan rapat, saya tak menengok ke ruang dulu. Nanti seandainya sudah mulai, saya ikut langsung rapat dulu. Nanti tinggal sisa dua ya, Bu Sri Rofiah sama Mbak Nurhayati ini ya. Monggo diambil alih dulu ya, saya ikut rapat sebentar nanti. Monggo, terima kasih Bapak Ibu, saya tinggal dulu. Monggo. Nggih, terus pundi? Belum pindah Pak. Oh, nggih. Belum pindah. Pindah. Nggih. Bapak Ibu, berarti sekarang Bu Sri Rofiah nggih. Sudah siap Bu Sri? Iya, Bu Sri Rofiah. Siap. Iya, Bu. Dipersilakan Ibu sekarang pukul 11 lebih 1 menit. Alhamdulillah hari ini lancar cepat. Monggo Bu Sri. Ya Bu, maaf ya Bu, kameranya saya matiin, olehnya sinyalnya susah Bu, baru saya kepenuhan. Oh gitu. Oh ya Bu. Ya. Iya, ketemu lagi. Ya Bu. Nah, siap. Sudah muncul belum ya? Sudah Bu. Sudah ya? Oke, siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Ibu sehat. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan belajar hari ini bisa berjalan lancar. Oke, silakan buat Adi untuk memimpin doanya. Iya Bu, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa teman-teman. Kita berdoa dulu. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam untuk Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus hari ini siapa ya yang belum ikut gabung ya? Yang tidak masuk hari ini siapa? Jun Bu, Jun, belum kelihatan. Ini ada di samping, ya? Di samping Pebi. Oh ya, Ibu kira ketiduran jadi nggak ikut gabung ke meet kita. Iya. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar di tema 3 tentang benda di sekitar, subtema 3 perubahan wujud benda di pembelajaran yang ke-1. Tetapi sebelum kita mulai, kita
menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama ya. Oke, silakan untuk Ibu Febri untuk memimpin kawan-kawannya. Silakan lagu wajib. Ya, siap Ibu. Teman-teman, kita berdiri dulu semuanya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Febri. Nah, di tema 3, pada subtema 3 pembelajaran pertama, nanti kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda mencair, satuan berat baku, dan unsur-unsur karya dekoratif. Diharapkan setelah mempelajari ini, siswa bisa menganalisis informasi tentang perubahan wujud benda mencair. Siswa dapat menganalisis hubungan satuan berat benda dengan baik, dan yang ketiga diharapkan siswa dapat menganalisis unsur-unsur karya dekoratif dengan benar. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang wujud benda. Nah, kira-kira wujud benda itu ada berapa macam, Nak ya? Tiga, Bu. Ada 3. Wujud benda apa saja, Febri? Ada Terus? benda padat, benda cair. Iya, betul. Benda gas. Coba Adi, kemarin kan kita sudah mempelajari wujud benda padat, cair, dan gas. Contoh dari wujud benda padat itu apa, Adi ya? Mentega, Bu. Apa contohnya, Adi? Contoh wujud benda padat? Contoh bendanya apa? Misalnya botol, gelas. Iya, terus si Palen, coba contoh benda yang wujudnya cair, contohnya Ini, Bu. apa? Ini Bu, air Bu, di sampingku ini air Bu. Iya, kalau Di dalam gelasnya gelas tadi benda padat, kalau di dalamnya itu ada air yang bentuknya berupa benda cair. Dan yang ketiga itu gas, benda apa sih yang bentuknya itu berupa gas, Rahayu? Apa contoh benda yang suaranya ya? Bener nggak Bu asap? Asap bener nggak Bu? Oh iya, asap. Asap itu salah satu contoh bentuk wujud gas yang bisa kelihatan kalau asap ya. Kalau kita bakar benda itu kan keluar asapnya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini setelah kita mempelajari tentang wujud benda, kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujudnya. Misalnya dari padat ke cair, cair ke padat, dan seterusnya ya. Tapi untuk hari ini hanya dikhususkan untuk perubahan wujud dari padat menjadi cair. Sebelum itu Ibu punya video dulu, Ibu punya video ya. Silahkan kalian simak videonya. Gambar apa ini anak-anak? Es krim. Es krim Bu, Gambar es aku krim. suka. Siapa yang suka sama es krim? Aku Bu, suka es Ya. krim Bu. Di situ ada 2 ya es krimnya. Itu yang pertama rasa strawberry warna pink, terus yang kedua ada rasa coklat. Siapa yang suka sama rasa coklat? Saya Bu. Iya, tapi nggak boleh banyak-banyak ya makan es krimnya, nanti bisa batuk, terus coklat juga bisa bikin gigi kalian sakit ya. Sekarang kita lanjut dulu, kalian amati apa sih yang terjadi sama es krimnya.
Dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa yang kalian tangkap dari video tersebut yang terjadi? Mencair. Iya, es krimnya mencair ya. Di situ proses pencairan dua es krim itu terjadi bersamaan atau tidak? Tidak. Antara es krim yang rasa strawberry sama coklat itu mencairnya bersamaan atau tidak? Tidak. Aduh, sinyal lagi. Teman-teman terputus ya. Ya, Bu. Gambarnya gimana Bu? Semangat Bu, tetap semangat Bu Sri. Gambarnya keluar juga Bu. Nanti tak coba masuk lagi. Ya kan mulai error lagi, nggak bisa kan, mulai error koneksi. Sudah muncul lagi ya. Lanjutin. Lanjutin. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa sih yang bisa kalian lihat dari video tersebut? Perubahan wujud ya, perubahan wujud. Yang tadinya es krimnya itu berupa bentuknya padat, dia berubah menjadi cair, dan kedua es krim itu mencair dalam waktu yang berbeda ya, antara es krim yang pertama dengan es krim yang kedua. Nah, kira-kira es krim itu bisa mencair karena apa, Nak? Iya, karena ada suhu, karena pengaruh suhu yang ada di sekitarnya. Terus ada yang tahu nggak kenapa sih es krim yang pertama sama es krim yang kedua proses mencairnya itu tidak bersamaan? Karena berada Iya, karena Bu. kepada tingkat kepadatan benda. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini jadi dari video yang kita lihat tadi, di sini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud dari benda padat menjadi air atau disebut dengan mencair. Jadi proses proses perubahan wujud benda tersebut itu dipengaruhi oleh suhu panas yang ada di sekitarnya. Nah, ini ya contoh lain dari proses mencair. Di sini bisa kita lihat. Di sini yang kedua ada coklat. Coklat itu dapat lain, yaitu mentega. Kemudian ada contoh mentega apabila dipanaskan wujud ya, yang awalnya padat dia berubah menjadi Oke. Di sini ada teks ya. Teks yang judulnya mencair. Silahkan buat Betty untuk membacakan teksnya terlebih dahulu, nanti baru Ibu kasih tahu tugasnya apa sih dari teks ini. Silahkan Betty. Tidak kelihatan.
Ya, kecilin lagi dikit, Bu. Nanti ya. Bu. Ya, layarnya cuma sebelah, Bu. Sudah? Sip. Saya Bu ya. Mencair. Iya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es teman-temannya. Es krim bersama saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Itu di luar. Bagaimana jika kamu meletakkan es saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi es. Dan begitu juga ketika kamu memegang coklat akan meleleh. Karena coklat meleleh tanganmu. Demikian Ibu. Panas. Iya. Iya, terima kasih Betty. Nah, dari teks mencair yang sudah dibacakan sama Betty, nanti pertanyaan minta untuk menjawab. Pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Yang kedua, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Kira-kira pernah nggak kalian melihat proses mencair selain dari yang Ibu tampilkan tadi? Di nomor 3 itu kalian berikan contoh proses mencairnya yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalian berikan minimal 3 ya. Kemudian yang keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Logam itu apa? Nah, kalian tahu nggak contoh logam itu apa? Besi, Bu. Iya, uang logam. Yang lain? Terbuat dari besi. Pisau, Bu. Iya, jadi menurut kalian apakah logam itu juga bisa mencair? Nanti kalian kerjakan ya, kalian jawab di buku tugas kalian. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini ada tugas yang harus kalian lakukan secara berkelompok ya. Kelompoknya kita pakai kelompok yang kemarin saja, jadi kita nggak usah buat kelompok lagi ya. Masih ingat kan ya kelompoknya Adi nanti sama si Pikotun sama si Pi kemarin 4 anak ya. Jadi silakan kalian pindah, kalian nanti kerjakan secara berkelompok tugasnya. Untuk tugasnya itu kalian akan melakukan sebuah percobaan mengamati benda, apakah benda-benda itu bisa mencair dalam waktu yang bersamaan. Benda yang dibutuhkan atau bahan yang harus kalian siapkan, yang pertama kemudian ada gelas plastik sebanyak mentega, coklat, sama kapur. Jadi bahan-bahan itu silahkan nanti kalian persiapkan. Diam dulu sayangku, diam ya. Maaf ya Bu ya, gangguan. Jadi nanti es batu, mentega, coklat sama kapur kalian masukkan ke dalam gelas itu ya, yang terbuka. Kemudian kalian letak atau di bawah terik matahari selama 15 menit. Nah, nanti kalian lihat apa sih yang akan terjadi dari es batu tersebut, dari mentega, coklat, dan kapur. Nah, untuk langkah-langkah sama hasil percobaannya, kalian bisa lihat di LKPD yang sudah Ibu bagikan lewat WA kemarin, lewat WA tadi. Ya, Bu. Sekarang kita lanjut ke Nah, dari bahan tadi, bahan yang dipakai untuk melakukan percobaan, di situ ada coklat sama mentega ya, Nak ya. Dari coklat dan mentega, kira-kira itu biasanya sama ibu-ibu dibikin apa ya, Nak ya?
kue. Iya, Bikin bisa kue, dibikin kue rasa coklat. Ada yang suka kue rasa coklat? Saya Buka tangan. Iya, ibunya siapa yang pinter bikin kue coklat? Ibunya Betty ya. Nanti kapan-kapan bawain ya ibunya ya. Siap, Ibu. Nah, di sini ada resep kue coklat. Nah, dari resep kue coklat yang ada, sudah Ibu masukkan juga di LKPD-nya, nanti silahkan dicek. Dari resep kue coklat ini, bahan-bahannya kalian amati ya. Di situ ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, dan seterusnya. Ini bukan kalian harus menyiapkan bahan terus kalian disuruh praktek. Dari resep kue yang Ibu bagikan, kalian diminta untuk menunjukkan satuan berat baku yang terdapat dalam resep kue tersebut. Nah, di sini satuan bakunya yang ada di resep adalah kilogram dan gram. Jadi nanti kalian kelompokkan ya, yang termasuk satuan baku yang mana dan yang tidak baku itu yang mana. LKPD tugasnya nanti dicek. Nah, di sini satuan berat baku. Satuan berat baku satuan berat apa sih? Nggak tahu, Bu. Belum dijelasin ya, yang lain. Aku Bu. Mana ada yang tahu nggak satuan berat baku itu apa? Febri? Adi, Bu. Oh ya Adi, gimana Adi? Kalau menurut aku satuan berat baku satuan berat yang sudah Iya, ditetapkan satuan secara berat. nasional, Bu. Itu adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Di sini satuan baku itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, tangganya, dan tanggal satuannya. Jadi setiap turun satu tangga, misalnya dari kilogram ke hektogram atau kita biasa nyebutkannya ons, ini kita kalikan 10. Jadi kalau turun satu tangga dikali dengan 10. Contohnya, kalau kalian membeli 1 kilogram gula, itu sama artinya dengan berapa hektogram gula tersebut? Berapa Adi? Iya, 10, pinter. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Nah, kalau turunnya 2 tangga, kalian kalikan dengan 100. Karena 1 tangga 10. Kalau 2 tangga berarti 10-nya sebanyak 2 kali ya. Jadi di sini 10, terus turun lagi 100, turun lagi 1000 dan seterusnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau naik dibagi dengan 10. Misalnya tadi masih sama contohnya 10 ons gula. 10 ons gula itu sama dengan berapa kilogram gula si Palen? Palen mana ya? Febri? Bu, iya Bu. Iya, ada. Kalau 1 ons gula atau 1 hektogram gula itu sama dengan berapa kilogram? Baby main apa itu, Bu? Berapa? Iya, 1 kilogram. Jadi kita bagi dengan 10. HP-nya diambil sama Bu Guru. Oh ya, ini ada lagu satuan berat. Dijual. Lagunya Ibu putar, tapi biasanya itu nggak ada suaranya. Ibu putar ya. Jadi Nanti Baby yang nyanyi, Bu. Dia udah ngantuk. Udah ngantuk. Baby tuh ngantuk, Bu. Nanti dia nyanyi. Biar nggak ngantuk kita nyanyi dulu ya.
Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak suara? Suaranya kayak anak kecil, Bu. Enggak, Bu. Ada nggak suaranya? Dikali 10, itu dikali 100, itu 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Cukup ya, nanti bisa kalian cari sendiri lagunya. Nah, untuk lagu ini usahakan kalian untuk bisa menghafalkan ya. Karena dengan menghafalkan lagu ini kalian bisa menghafal tangga satuan. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal disuruh merubah dari satuan yang satu ke satuan yang lain, itu kalian tidak kesulitan. Nah, ini tugas di LKPD yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kedua. Yang pertama nanti di situ ada tugas kalian untuk membandingkan berat benda. Jadi Ibu kasih 3 benda, nanti kalian bandingkan dari ketiga benda tersebut mana sih benda yang ukurannya paling berat, kemudian yang paling ringan itu mana. Kemudian yang kedua kalian disuruh menyelesaikan persoalan dengan yang berkaitan ya. Jadi satu benda itu beratnya sekian. Nanti kalau misalnya bendanya itu ada 3 atau 4, berarti jumlah keseluruhan berat dari keempat benda tersebut itu berapa. Kemudian yang ketiga, kalian disuruh mengukur benda yang ada di sekitar dengan menggunakan alat ukur baku. Jadi kalian cari contoh benda-benda yang ada di sekitar kalian. Bebas ya, mau jajan yang kalian miliki boleh, mau bumbu-bumbu dapur punya ibu itu boleh. Kalian catat bendanya apa, kemudian ukuran beratnya itu berapa. Jadi kalian harus timbang. Nah, kalian buat contoh benda-benda tersebut itu sebanyak 5. Kalian tuliskan di LKPD-nya, itu sudah Ibu buatkan kolomnya ya. Nah, sekarang kalian lihat, ini gambar apa nak? Kue, Bu. Gambar kue apa sih? Kue, Bu. Wow, Kue ulang tahun. Siapa yang suka kue ini? Ada nggak kira-kira yang mau dikasih? Aku. Mama aku suka buat, Bu. Aku suka, Bu. Kalau suka nanti, ya kalau suka nanti bisa pesan sama ibunya Betty ya. Kalau ibu nggak bisa ya, sekali bikin. Ya ini adalah gambar. Nanti ke rumahnya Betty aja. Kalau enggak nunggu Betty ulang tahun, Iya. nanti kan kalau ulang tahun kita diundang, terus ibunya pasti bikinkan kue ulang tahun ya. Nanti kita pesan yang rasa coklat. Iya. Boleh Betty ya? Nanti saya kirim lewat WA. Iya, ditunggu undangannya ya. Oke. Ya, sekarang kita amati dari gambar kue ulang tahun di sini ya. Kalau kalian lihat di situ ada beberapa macam warna dari gambar itu. Terus ada lagi beberapa macam bentuk dan garis. Nah, ini gambar merupakan ataupun lukisan salah satu contoh karya dekoratif seni rupa. Nah, karya dekoratif seni rupa itu mempunyai 2 unsur penting, yaitu garis dan warna. Kita amati. Nah, di sini ada nggak unsur garis dari gambar tersebut? Ada nggak, Palen? Garisnya ini? Ada ya, di sini ada garis yang tegak lurus atau disebut vertikal, ada yang garis ke samping atau garis horizontal. Terus ada lagi ini garis yang melengkung. Ini hiasannya dibuat dengan garis
melengkung. Terus ada lagi garis yang itu adalah contoh unsur-unsur karya dekoratif atau seni rupa. Unsurnya terdiri dari garis dan warna. Garis, garis itu apa sih? Pengertian dari garis apa sih kalian? Goresan. Garis itu goresan, garis Bu, yang itu memanjang garis. dan mempunyai arah. Goresan yang panjang dan mempunyai arah, dan garis itu bermacam-macam. Ada yang pertama garis apa ini? Itu garis. Jun main HP apa ketiduran itu? Ya Bu. Lurus, Bu. Enggak Bu, mati. Iya, yang pertama garis lurus. Garis Lurusnya lurus, kemana Bu. ini? Ngantuk, Bu, bajunya. Bolangan aja. Yang pertama, yang pertama garis lurus ke Mendatar itu, Bu. yang kedua garisnya bagaimana sih, Vi? Vertikal. Iya, ini garis vertikal atau garis tegak lurus ke atas. Kemudian selanjutnya garis apa ini, Wartini? Garis Iya, ini garis miring atau diagonal. Kemudian yang keempat, garisnya bagaimana ini? Zigzag ya, Bu. Ini yang keempat. Melengkung, maaf ya, Bu Guru cantik. Ya, yang keempat itu melengkung. Yang kelima, Adi. Yang kelima garis potong, Bu ya. Ya, garis potong atau berpotongan atau garis silang ya. Apa? Yang keenam, garis yang sejajar. Ini ada dua garis ya. Garis sejajar, garis zigzag, spiral, gelombang. Lanjut. Nah, selain unsur dari garis, karya dekoratif itu juga mempunyai unsur warna. Di sini ada berbagai macam warna yang dimasukkan ke dalam sebuah bidang atau sebuah bentuk. Nah, bidang ini bisa terbentuk dari gabungan beberapa garis ya. Di sini ada gabungan dua garis diagonal dan garis lurus ke samping. Ini bisa membentuk sebuah bentuk segitiga. Kemudian yang kedua, dari dua garis vertikal dan horizontal, di sini bisa membentuk sebuah bentuk persegi panjang. Begitu seterusnya. Ini dari bentuk garis melengkung bisa membentuk sebuah lingkaran. Nah, di sini dari bentuk-bentuk yang sudah dibuat, kita kasih warna. Kita masukkan unsur warna ke dalam sebuah karya dekoratif. Biar apa sih kita masukkan warna ke karya kita? Biar bagus. Biar terlihat cantik. Iya, biar cantik, biar indah, biar menarik. Kalau nggak ada unsur warnanya, kita melihatnya itu nggak tertarik. Dari unsur warna yang pertama, dari bentuk segitiga, ini ada unsur warna apa sih yang dimasukkan? Warna hijau. Dari bentuk yang kedua, warna apa, Jun? Warna merah, Bu. Warna merah. Yang ketiga, Harti siapa? Nurhayati. Warna apa ini? Warna biru. Lompat ini. Yang kelima. 1, 2, 3, 4. Ya, yang kelima, Palen. Warna apa ini, Palen? Coklat ya. Nah, kalian sudah tahu kan warna ya, macam-macam warna sudah tahu ya? Sudah tahu kan? Tahu. Nah, sebenarnya warna itu terdiri dari dua macam ya. Ada warna primer, terus ada warna yang dihasilkan dari campuran warna primer tersebut. Warna primer itu atau warna pokok ya. Di sini warna primer itu ada 3, yaitu merah,
kuning sama biru. Nah, dari campuran 3 warna primer atau 3 warna pokok ini bisa menghasilkan warna baru. Itulah yang membuat warna itu menjadi bervariasi. Sekarang misalnya kita menggabungkan warna primer kuning sama warna primer biru, itu bisa menghasilkan warna apa? Siapa yang tahu? Hijau, Bu. Iya, kalau kita mau mewarnai gambar dan kita tidak mempunyai cat air berwarna hijau, kita bisa mencampurkan warna kuning dan warna biru untuk menghasilkan warna hijau seperti itu. Lanjut, nah ini ada macam-macam alat yang bisa kita gunakan untuk mewarnai. Nah, ini apa namanya, nak, gambar yang pertama ini? Apa, Jun? Ngantuk itu ya? Spidol, Bu. Hah? Spidol. Ini apa? Oh, krayon, Bu, krayon. Ini alat untuk mewarnai yang pertama. Namanya apa ini? Pensil warna, Bu, pensil warna. Krayon, Jun. Krayon, Bu. Pena, Bu. Iya, Bu. Yang keduanya apa, Betty? Cat air, Bu, cat air. Iya, yang kedua Rena ini, yang dalam kotak. Ini iya, yang kedua ini cat air. Yang ketiga, dari ketiga alat ini yang paling kalian sukai untuk mewarnai gambar kalian itu yang mana? Kalau Sivi pilih yang mana, Sivi? Aku krayon, Bu. Krayon. Kalau Pipik suka yang Aku mana? juga sama, Bu, krayon, Bu. Kalau pakai cat air suka belepotan. Oh, belepotan ya. Iya, kalau kita Aku cat air, Bu, karena aku suka melukis, Bu. gunakannya bisa belepotan kalau atau kita nggak pintar. Jadi terserah, kalau nanti kalian mau mewarnai gambar kalian pakai krayon boleh, pakai cat air boleh, atau bisa juga pakai pensil warna ya. Nah, tugas selanjutnya nanti di LKPD sudah Ibu siapkan tempatnya. Kalian disuruh mengidentifikasi unsur-unsur seni rupa yang ada pada gambar. Jadi gambarnya itu sudah Ibu kasihkan di LKPD, kemudian kalian identifikasi unsurnya. Misalnya yang pertama dari garisnya, itu ada garis apa saja sih dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua unsur warnanya. Nah, dari gambar yang kalian amati, warnanya ada apa saja. Kemudian yang ketiga bentuknya ya. Jadi nanti kalian kerjakan dan masukkan jawabannya di kolom yang ada di bawah gambarnya. Kemudian yang kedua, kalian disuruh membuat sebuah gambar karya dekoratif. Jadi kalian disuruh membuat gambar dengan menggabungkan unsur garis, unsur bentuk, dan warna ke dalam karya kalian. Dan tugas ini nanti kalian untuk mengumpulkannya ini secara individu. Kalau tugas karya dekoratif, kalau tugas yang mengukur sama yang pertama tadi itu bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, LKPD-nya nanti bisa kalian buka. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, kira-kira apa sih yang kita sudah pelajari hari ini dari yang Ibu sampaikan tadi? Perubahan wujud benda. Iya, yang pertama kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Terus Belajar tentang apa lagi? Mengukur benda dengan alat ukur menggunakan satuan baku ya. Kemudian yang ketiga, iya, mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya dekoratif. Nah, ini rangkumannya ya, perubahan wujud benda menjadi cair, cair. Satu benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari meliputi ton, kuintal, kilogram, dan gram. Yang ketiga, garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya.
Terus yang keempat, warna merupakan komponen untuk membuat karya seni menjadi lebih sampai di sini. Terus nanti di akhir pembelajaran soal evaluasi Ibu bagikan lewat WA, kemudian kalian jawab. Setelah kalian jawab, jawaban kalian ke WA-nya Ibu ya. Baby Bu, Sampai di baby sini main P. kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Apa? Babynya main P, Bu. Cukup, Bu. Kalau nggak ada, kita tutup Siap, ya. Bu, siap. Nah, sebelum Aduh. sebelum kita tutup, silakan buat Jun untuk memimpin doa teman-temannya. Ayo, Jun. Ya, Bu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salaman. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan ya. Siap, Ibu. Kalau enggak, kok di jalan di rumah ini ya? Yaudah, Ibu tutup ya. Lupa. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah Pusri sudah selesai juga PPT-nya. Mungkin mulai persilakan dua dari Bapak Ibu pendapatnya dari PPT-nya Pusri. Jadi persilakan untuk memberikan pendapatnya. Observernya Pusri siapa? Siapa Pak Jun? Oh iya. Saya Yang Ibu. boleh memberikan pendapatnya Bu terhadap penampilan PPT-nya Pusri. Suaranya nggak ada ya? Tapi nggak kedengaran. Ya, halo, halo. Ya, sudah. Halo, Udah, Bu, terdengar, udah. Bu? Dengar. Sudah, Bu. Maaf, saya menggunakan Sudah, Bu. HP. Untuk Bu Sri Rofiah, alhamdulillah semuanya sudah baik, keterampilan membuka pelajaran baik, intinya sudah bagus, penutupnya sudah bagus. Mungkin tadi sama Bu Valen ya, hanya di analogi dan metafora, kemudian hanya pada pengkondisian kelas mungkin ya Bu ya. Jadi si anak itu komunikatif agak kurang sedikit, tapi Bu keseluruhan sudah bagus. Ya, terima kasih Rofiah, Bu Pi. mantap, hebat ya. Cukup sekian Bu dari saya Bu. Ya, terima kasih Bu Fikrotun. Satu lagi Bu, selain Bu Fikrotun, observernya dari Bu Sri. Oh ya, silakan Bapak Hayu. Saya, Bu. Kalau menurut saya dari awal sampai sudah cukup bagus. Yang paling menonjol menurut saya gaya bahasanya menarik. Sesuatu cukup bagus lah menurut saya, seperti itu Bu. Terima kasih Mantap, Bu Bu Sri. Rahayu. Semangat terus. Mantap Bu Sri. Mungkin dari beberapa teman yang disampaikan tentang hasil PPT-nya Bu Sri, nanti bisa dipakai untuk pertimbangan perbaikan. Kalau dari saya melihat di LKPD-nya yang dibuat. Kalau boleh tahu LKPD-nya yang dibuat itu kan yang di slide itu kan singkat, sudah termasuk singkat.
Kemudian kalau di lampirannya yang diserahkan ke siswa misalnya, apa juga sama seperti itu, Bu? Gimana Bu? Putus. Oh ya, untuk LKPD yang Bu Sri buat, tadi yang di slide PPT-nya itu kan singkat, kemudian termasuk jelas. Kalau yang diberikan ke siswa itu LKPD-nya juga seperti itu atau berbeda? Apa mau ditampilin di sini Bu untuk melihat LKPD-nya? Nggak apa-apa Ibu, kalau tidak merepotkan. Iya Bu, kita cek lagi. Soalnya memang belum sempat untuk sebelum teaching ini belum ngecek lagi LKPD yang dikirim. Nah, Mungkin bisa ditampilkan sebentar gitu ya. belum muncul ya? Bu. Ya Ibu sudah, tapi layarnya masih kecil, bisa dikecilkan sedikit. Bu, nah sini belum. Oh ya. Iya, ya. Pak, ya. Ini Bu LKPD-nya. Ini untuk yang Oh ya. ini Bu LKPD-nya. Ini untuk yang kegiatan yang percobaan, Bu. Oh ya. Terus yang bawahnya, Bu? Ini yang hasil percobaannya. Oh iya ya, ini tidak ada masalah. Terus bawahnya Jadi dimasukkan ke sini nanti, Bu. Nah, terus ini yang kegiatan kedua. Ini yang membandingkan, kayaknya yang terakhir berat baku. Untuk yang membandingkan itu disebutkan nggak, misalnya berapa benda yang dibandingkan? Oh ini Bu, yang dibandingkan itu kan 3 buah benda ya Bu ya. Terus nanti disuruh menulis yang mendiskusikan sama teman-temannya mana yang terberat sama ini yang. Oke. Ini bendanya bebas atau itu, sudah Bu. ditentukan Bu? Sudah ditentukan dalam LKPD Bu, yang dibandingkan itu adalah 3 buah coklat. Kemudian yang tugas bebasnya itu yang disuruh mencari benda apa sih, mencari benda yang ada di sekitar, kemudian disuruh mengukur berat. Ini yang tugas bebasnya. Oh iya, berarti 5. Oh gitu. Ya, ada 5 benda Bu. Saya konfirmasi aja ini, kan tadi soalnya dijelaskan di PPT-nya kan membandingkan benda yang ada di sekitar, cuma jumlahnya berapa kan belum tahu. Ternyata sudah dilengkapi Oh, di iya, Bu. LKPD, kan berarti anak-anak itu mengerjakannya tidak bingung. Kalau tidak ditentukan berapa, Oh iya Bu, ya. tidak ditentukan berapa bendanya, ini nanti bisa saja anak itu tidak membandingkan atau membandingkan hanya 2 saja seperti itu. Nah,
untuk menambah pengalaman anak-anak. Ini saya setuju sekali kalau budaya yang digunakan selain tadi yang pertama dipakai itu coklat untuk menguatkan materi, terus yang kedua ini dikasih ke lingkungan sekitar itu membandingkan benda yang ada di sekitarnya. Ya Iya, itu, Bu. berarti ini sudah cukup. Ya, bagus. Berarti cuma itu aja dari saya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Ya, Ibu Sri. Ini